Dan aku lumayan suka itu karena mulainya dari aku bantuin teman-teman gitu kan. Terus mereka kayak lulus kelasnya lah atau apa gitu. Nah aku selalu kayak ada bahagianya gitu. Dan kamu diterima akhirnya, dan kamu kerja di sana, langsung diterjunkan ke kelas 4 SD. Iya, langsung diterjunkan ke kelas 4 di usia kamu, tapi juga pada waktu itu mereka masih bilang, betulan kamu mau guru, kamu nggak mau coba kerja di sini dulu atau jadi researcher aja dulu gitu kan, sambil nunggu kerjaan. Ini kan mau kayak gimana pun, kayak Daniel orangnya masih pinter gitu atau nggak bego gitu. Lucu. Ya, jadi kayak jadi dia bilang ya pasti dia cari jalannya sendiri gitu kan. Tapi laluin itu selesai, aku kayak rasa oh I can't believe I did that. Terus kayak I took time to pray gitu. Jujur aku kira aku orangnya udah sabar gitu kan nih. Ternyata pas aku mulai ngajar aku kayak wah. Ternyata kurang. Level sabarnya kurang banyak. Shalom sahabat-sahabatku, puji Tuhan bersama kami lagi di sini di podcast Cool Bekasi menghidupi firman Tuhan. Teman-teman, dalam menjalani peran kita dalam kehidupan, itu juga merupakan suatu bagian dari menanggapi panggilan Tuhan. Entah apakah itu di dalam keluarga, komunitas, dalam pekerjaan dan karir, begitu juga di dalam gereja. Kita mempunyai tema besar pada saat ini adalah mengenai youth, anak muda. Dan topik kita kali ini adalah menjawab panggilan di masa muda. Nah, kita punya tamu spesial. Beliau adalah seorang guru muda. Shalom, Daniel. Shalom, Kak. Iya, how are you today? I'm doing pretty good. How are you? Oh, I'm fine, thank you. Senang juga ya Daniel bergabung dengan kita di sini. Oh, ngomong-ngomong, anak-anak di kelas tuh kalau manggilnya apa? Di kelas manggilnya Pak Huan. Pak Huan. Yeah. Kenapa? Emang nama Daniel panjangnya apa? Jadi namaku itu Juan Felix Daniel Tabubolon. Oh, panjang ya? Yeah, Coba dulu. Juan. Itu Juan tuh tulisannya Juan ya? Juan, tulisannya Juan. Aku jadi ingat-ingat di film-film tuh kalau ada J tuh harusnya bacanya Juan gitu. Juan Felix Daniel Tabubolon. Oke, Dan. Ini kita kemarin sudah ngobrol-ngobrol dan buat saya secara pribadi, actually I really appreciate ya untuk semua guru-guru ya, karena memang saya juga mempunyai anak, jadi kami sudah tahu bagaimana ya yang namanya challenge-nya menjadi seorang guru gitu. Nah, begitu kita tahu juga ternyata Daniel umur berapa pada saat ini? Sekarang 23. Umur 23 dan sudah mengambil path diawali menjadi seorang guru di SD. Boleh cerita nggak dulu bagaimana menentukan jurusan dan kampus yang kamu tuju nih sebelum pada saat kamu memutuskan menjadi seorang guru? Iya, jadi aku itu dulu SMA-nya itu di Amerika. Jadi 2 tahun terakhir di Amerika itu di namanya Community College. Itu semacam kayak institusi kayak D3 gitu. Tapi mereka ada program untuk high school-nya juga. Jadi aku waktu itu menjalani itu. Terus tujuannya dulu itu untuk lakuin desain. Tapi pas sedang menjalani itu kayak mulai merasa oh ternyata ada banyak kayak minat-minat lain juga. Salah satunya itu di matematika. Oh. Iya. Jadi genius dong. Enggak lah, jenius juga sih. Kalau dengar kalau anak-anak muda senang matematika tuh buat saya tuh rasanya udah jenius aja gitu, senang math gitu. Malah aku dulu nilai matematika aku suka jelek dan aku pernah pernah gagal kayak kelas kayak kalkulus aku pernah gagal. Tapi nggak tahu kenapa aku tetap kayak tertarik aja gitu karena lumayan challenging dan seru aja, soalnya juga dilihat dari dosen-dosenku dulu itu kayak mereka passionnya itu kayak kuat banget untuk matematika, jadi kayak aku sedikit terinspirasi. Jadi akhirnya kuliahnya di jurusan apa? Jadi waktu itu pindah ke teknik mekanik tadi. Wow, teknik mekanik. Iya. Itu di tahun berapa itu kamu kuliahnya itu mulai? Jadi aku udah pindah ke situ 2016. Aku pindah ke Amerika, terus memutuskan untuk ngambil jalur teknik awalnya itu kayaknya 2017-2018. Nah, coba jalanin itu, ngambil kursus fisika juga kan, jadi tentunya. Terus kesulitan lagi gitu kan ya. Karena sebenarnya kayak aku bisa jalanin gitu tapi kayak nggak mencapai ekspektasiku. Gitu kan. Jadi nilainya masih nggak setinggi yang aku mau kayak gitu. Jadi akhirnya mempertanyakan diri kan, itu masih mau nggak teknik gitu kan. Kayak aku tahu aku masih mau kayak di bidang yang menggunakan matematika gitu. Jadi aku coba computer science. Tertarik juga di bahasa karena waktu itu pas aku pindah aku juga mau belajar
bahasa dan kayak tuntas gitu kan. Soalnya aku dulu belajar bahasa Mandarin tapi kayak bertahun-tahun masih nggak bisa. Jadi akhirnya coba ngambil bahasa lain dan kayak coba tetap belajar itu sampai betulan lancar gitu kan. Jadi pilih bahasa Prancis. Terus jadi pas waktunya selesai D3 itu kan aku mesti transfer pindah ke kampus lain gitu kayak 4 tahun. Jadi aku lamarnya itu untuk computer science sama untuk bahasa linguistics, ilmu bahasa. Nah, dan itu untungnya keterima di University of Michigan. Iya. Dan itu memang universitas impianku dulu. Ya, dan aku betul kayak kaget banget pas akhirnya keterima. Pas diterima di sana itu. Iya, soalnya emang sulit masuknya. Terus di sana ya aku itu kan masa-masa pas pandemi. Jadi setahun di tahun pertama. Tahun berapa berarti? 2019 aku pindah. Nah, akhir tahun pelajaran itu 2020 itu tiba-tiba pandemi kan. Jadi ribet lah semuanya gitu. Aku ngambil kelas online tapi aku masih belum beradaptasi juga sama Michigan. Lingkungan. Jadi kayak udah langsung kayak terisolasi ya karena tiba-tiba harus ketemu dengan pandemi sementara kamu juga belum get along with the society dan lingkungan yang lain gitu ya. Dan itu jadi kayak berdampak juga sebenarnya ke akademisku gitu kan. Aku kesulitan banget jadi sampai akhirnya itu memutuskan udah nggak ngedrop salah satunya computer science atau linguistics. Nah, waktu itu pilihnya computer science karena waktu itu betulan udah capek banget mental aku gitu, nggak kuat menjalani itu. Jadi akhirnya jurusan apa nih yang kamu selesai dari sana itu? Jurusan linguistics ya. Bahasa ya. Bahasa ya. Dan itu kayak bukan sastra tapi kayak ya ilmu bahasa, jadi fokusnya kayak ke bagaimana orang belajar bahasa gitu kan, apa yang terjadi di otak, bagaimana otaknya berkembang. Yang membuat Daniel akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengajar itu apa? Jadi di masa-masa itu yang aku bingung itu, aku sempat juga tetap kayak menjadi tutor selama setahun itu masih di kampus yang D3 itu kan, itu jadi tutor matematika setahun dan aku lumayan suka itu karena mulainya dari aku bantuin teman-teman gitu kan, terus mereka kayak lulus kelasnya lah atau apa gitu, nah aku selalu kayak ada bahagianya gitu dari gitu sana. Rasa ternyata aku bisa gitu ya ngajarin orang, terus orangnya bisa gitu awalnya bukan mikirin tentang aku bisa ngajarin orang, aku cuma waktu itu pengen bantuin temen aja gitu. Ya jadi kayak soalnya ya ada juga temanku kan yang kayak kesulitan banget, terus habis aku kayak merasa bisa kayak empathize gitu kan, karena aku juga mempunyai kesulitan kan, kayak waktu itu aku gagal kursus kelasnya aku gitu, jadi bisa ngerti gitu kan, seolah-olah jadi makanya aku kayak pengen bantuin deh, soalnya aku udah lewat. Jadi memang inginnya membantu teman ya, makanya jadi tutor ya, ngajarin gitu. Awal dari situ, terus habis itu tahun terakhir, kayak musim panas terakhir sebelum lulus itu aku sempat juga jadi kayak jadi sukarelawan gitu, ngajar bahasa Inggris. Itu di kampus tuh? Bukan di kampus, itu program dari Permias kayak PPI-nya gitu, tapi PPI dari PPI itu Perkumpulan Pelajar Indonesia ya, yang di sana. Tapi kalau di Amerika bilangnya Permias kan. Jadi Persatuan Mahasiswa Indonesia. Nah, itu di New York. Mereka adain kayak program online gitu. Ngajarin anak-anak dari seluruh bagian Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah, terus habis aku... Tunggu, itu sistemnya kamu di sana, terus yang diajarin di? Online, semuanya dari Indonesia, semuanya di Indonesia. So kamu volunteer di situ? Iya, aku volunteer di sana. Dan aku pas sudah selesai itu, aku kayak awalnya cuma ya lucu-lucu aja gitu, tapi totalnya dapat lucu-lucu. Seru-seruan maksudnya? Iya, seru-seruan aja, tapi aku dapat feedback gitu kan pada akhir program itu, terus ada murid-murid yang bilang, oh mereka seneng banget gitu kan, kayak bilangnya, oh Pak Wan seru, waktu itu bilangnya masih Daniel, Daniel seru banget gitu kan. Nah aku jadi kayak terharu aja. Karena kamu dapat feedbacknya dari mereka juga yang positif, dan terasa mungkin mereka merasa wow terbantu ya, jadi kamu merasa wow gitu. Dan jadi pas abis itu juga kan itu
waktunya sama pas aku juga lagi mikirin mau ngapain kan habis Setelah kuliah, lagi mau ngapain, iya. Ya, dan karena aku juga udah drop computer science itu, jadi aku mulai mikir-mikir, oke, dengan backgroundnya aku bisa ngapain apa gitu kan. Ya terus ya ada cari-cari kerja kayak penerjemah dan yang lain gitu kan kalau linguistik, tapi aku nggak begitu tertarik untuk menerjemah apa-apa gitu kan. Bahasa Indonesia aku juga kadang-kadang ngaco gitu. Iya kan, udah lama di sana. Berapa tahun jadinya di sana, Daniel? Totalnya 6 tahun. 6 tahun ya? Yeah. Wow. Ya, jadi ya aku mikir oke, pendidikan. Soalnya aku dari pengalaman itu yang sebagai tutor itu kayak masa selalu ada rasa kayak you feel that is your passion gitu kah? Iya, Atau soalnya itu ya kayak lebih fulfilled aja gitu. Oke. Jadi aku jadi mau milih untuk kayak lamar aja gitu kan. Oh, I see. Dan aku tapi masih nggak tahu, soalnya kan karena backgroundnya bukan di pendidikan, dan aku pada waktu itu aku masih mikirnya kan orang butuh ijazah pendidikan gitu kan. Jadi, tapi aku nggak punya itu, jadi aku mikir oke, ada sekolah nggak yang mau terima gitu ya. Kan. Jadi mungkin kalau di Amerika mungkin lebih susah aja, aku memutuskan kayak mungkin di Indonesia aja aku lebih ada peluang. Jadi habis itu kamu langsung memutuskan pulang ke Indonesia atau sementara masih mencoba mencari pekerjaan dulu di sana atau gimana tuh? Masih mencoba, tapi sebenarnya karena mentalku waktu itu udah cukup capek gitu tinggal di Amerika. Karena cerita dong, maksudnya capek apa? Sedikit, kenapa capek? Karena ada lumayan hektik gitu ya, secara akademis itu menantang banget. Terus habis itu juga kayak aku juga mempunyai pengalaman buruk gitu kan, ngalamin rasisme atau apa kayak gitu. Terus juga pas selama pandemi itu kan 7 bulan aku nggak ketemu siapa-siapa. Itu di apartemen aja, keluar nggak keluar dari kamar gitu. Jadi itu ya nggak keluar dari kamar sendiri, sementara keluarga jauh gitu dan ya. aku waktu itu pas ke Michigan itu kan belum punya kayak komunitas gitu ya. Komunitasku itu paling nggak di Washington dulu itu, jadi negara bagian yang beda gitu kan. Terus teman-teman Indonesia aku memutuskan untuk balik ke Indonesia. Kayak sementara kamu still stay di sana gitu? Iya. Dan kebetulan juga waktu itu banyak di keluarga aku yang kena COVID juga gitu kan. Jadi kayak nggak mau kehilangan apa tuh? Bukan kehilangan, tapi kayak nggak mau risk aja gitu, nggak mau ambil resiko itu kan, ternyata nyakitin siapa gitu. Tunggu, aku tadi I'm lost. Jadi maksudnya selama kamu 7 bulan di sana, kamu stay di sana sendiri, nggak memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena itu tadi ya, takut untuk affect family yang di sini. Sementara teman-teman kamu yang lain banyak yang sudah pulang ke Indonesia. Oh itu tadi saya nggak nyambung. Oke, I get it. Terus? Iya, jadi akhirnya pulang ke Indonesia itu, kamu putuskan tahun berapa? Itu tahun lalu, 2023 kan. Jadi habis 2022. 2022. Itu lulus, putuskan balik ke Indonesia. Habis itu. Dan itu udah sebelum lulus udah rasanya udah mau balik aja gitu. Udah langsung pengen aja langsung terbang gitu ya ke Indonesia ya. Iya. Terus gimana? Cerita dong, gimana nih sampai akhirnya kamu bekerja menjadi seorang guru homeroom teacher ya di kelas 4 SD. Cerita deh gimana tuh? Mulainya berarti dari tahun lalu ya? Iya. Itu memutuskannya, jadi pas aku lamar itu aku mikirnya oke, aku bisa ngajar apa sih, bahasa Inggris palingan gitu kan. Matematika iya, tapi aku nggak punya ijazahnya gitu kan. Jadi aku iseng-iseng aja lamar ke sekolah yang aku kerja sekarang, terus bilang ada nggak itu posisi yang masih belum diisi gitu kan. Jadi aku tanya, mereka bilang oh ada, jadi guru untuk SD. Kamu tanya kemana? Ke HR-nya. Oke. Langsung aja email di gitu. salah satu sekolah nih, di mana? Di Bekasi? Di Bekasi, Oke. Jadi aku tanya aja, terus habis itu kebetulan dengar balik kan, dimana mereka tertarik, jadi aku coba aja gitu. Sekolah di sana, jadi yaudah. Jadi kamu alumni nih di sekolah ini? Iya, tapi nggak alumni beneran, soalnya kan nggak dari kelas 12 ya, nggak lulus kelas 12. Tapi kamu pernah sekolah di sekolah ini dulu, oke. Pas aku ketemu itu emang aku cari di website-nya, career positions gitu ya kan. Dan
nggak, sebenarnya ada tulisannya tapi nggak ada tulisan untuk lamar gitu kan. Oh, I see. Kayak ditulisnya oke dicari gitu doang. Dicari tapi tidak ada Iya. untuk klik untuk apply Iya, gitu jadi ya. aku coba hubungi aja isyarat Oke. kan kayak berarti kan Yes. mereka cari gitu kan. Oke. Cari yaudah, aku tanya terus mereka bilang, "Oh ya, ini kita ada." Nah, aku awalnya tuh kira-kira ngajar bahasa Inggris aja gitu kan. Oh ya, I see. Ternyata aku mulai jalanin, di tengah-tengah aku bilang, kamu jadi guru, itu ya, kamu jadi guru wali kelas. Wali kelas, iya. Iya. Kalau untuk SD itu biasanya satu guru, satu Iya, untuk kelas semuanya gitu kan. gitu ya. Iya, terus habis itu, oke, wah itu bukan kayak, aku pikirnya nggak ke sana, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Aku pikir seru juga. Jadi jadinya aku ngambil itu jalanin. Dan kamu diterima akhirnya, dan kamu kerja di sana, langsung diterjunkan ke kelas 4 SD. Iya, langsung diterjunkan ke kelas 4 SD. Kamu seneng nggak Aku jujur berhadapan dengan anak-anak kelas 4 SD? Awalnya itu kaget banget. Oke. Karena aku udah 6 tahun kan ngomongnya sama dosen mulu kan kalau bicara, jadi bahasanya sama orang itu dewasa semua gitu ya. ya bahasanya itu kayak menggunakan bahasa yang kayak kata-kata yang tinggi gitu kan, terus Kata-kata yang tinggi. Iya, I know, complicated lah. Gitu. Ternyata sama anak-anak sekarang gimana? Iya, awalnya itu mereka suka nggak tahu aku ngomong apa, gitu. Soalnya pakai bahasa Inggris juga kan, jadi itu juga bahasa Inggris sudah kayak sebenarnya bahasa kayak mirip kayak bahasa ibuku gitu kan. Aku lebih nyaman kadang-kadang pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tapi memang sekolahnya kan juga bilingual ya, jadi memang based in English juga ya. Iya, jadi itu untungnya nggak apa-apa. Oke. Pernah menemukan satu hal yang berat nggak pada saat kamu mau mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru ini, pengajar? Iya, waktu itu sih perspektif orang ya, itu cukup susah karena pokoknya ya orang-orang kayak teman-temanku lah, ada juga keluarga aku yang kayak, dan dari aku sendiri sih jujur, kan mikirnya kayak, ya, kamu udah 6 tahun di Amerika gitu kan, udah sekolah jauh-jauh, dapeti pendidikan yang terbaik gitu kan, kok balik ke Indonesia gitu. Maksudnya bukan balik hanya, kan kadang-kadang ada juga orang yang balik terus habis itu ya masih kerja di tech gitu atau bisnis gitu kan. Iya. Sedangkan ya, aku industri apa gitu ya, bisnis atau bisnis gitu. Sedangkan aku milih untuk jadi di pendidikan gitu kan, dimana semua orang kayaknya tahu di pendidikan itu juga gajinya nggak banyak gitu kan. Jadi secara investasi langsung gitu kan, terus terang ya ke gaji gitu. Iya, maksudnya ya itu juga ada ya secara investasi kan modal baliknya pasti lama gitu kan. Dan juga lebih ke arti jadi guru aja gitu kan. Walaupun waktu itu banyak orang kayak, banyak orang sekarang bilang kayak, wah kamu guru gitu kan, di usia kamu, tapi juga pada waktu itu mereka masih bilang, betulan kamu mau guru, kamu nggak mau coba kerja di sini dulu atau jadi researcher aja dulu gitu kan, sambil nunggu kerjaan lain atau itu apa teman-teman gitu kan. atau termasuk orang tua, kakak dan yang lain-lain atau keluarga, bagaimana itu yang seperti itu atau apa? Kebanyakannya teman-teman gitu kan. Dan kayaknya orang tua aku itu sempet khawatir juga gitu kan. Mereka lebih khawatirnya aku dapat kerja atau enggak nanti. Gitu. Jadi aku ngerti sih itu tentang itu. Yang nggak khawatir sama sekali itu kakakku. Jadi aku punya kakak, dia yang pas aku kayak bingung gitu, aku yang ngobrol sama dia gitu kan, dan dia bilangnya yaudah kalau kamu mau coba itu coba aja gitu kan. Kayak dan jadinya itu lebih membuat kayak juga encourage kamu ya, yang mengencourage aku gitu. Dan dia ternyata juga sempat ngomong ke orang tua aku gitu kan, walaupun mereka khawatir gitu, aku bilang ya ini kan mau kayak gimana pun kayak Daniel orangnya masih pinter gitu atau nggak bego gitu. Lucu ya, jadi kayak jadi dia bilang ya pasti dia cari jalannya sendiri gitu kan, cari tahu sendiri, dan mereka percaya lah ya sama kamu percaya. Ya, jadi, untuk menjalaninnya ya, putting their trust on me gitu lah. Jadi setelah mereka kakakku ngomong gitu sama orang tua aku mulai mikir, oke yaudah biarkan dia ngambil jalannya sendiri. Terus sekarang juga kayaknya mereka seneng-seneng aja aku jadi jadi guru, dan mereka kadang-kadang kayak langsung aku, wah emang jadi guru itu ternyata ada perks-nya juga gitu. Iya dong. Kadang-kadang gitu kan. Dan kamu happy kan? Iya, aku menjalaninya seneng kan gitu loh. Dan untuk mama kayaknya emang happiness buat aku kayaknya paling penting buat mamaku misalnya gitu kan. Daniel, ada nggak penyertaan Tuhan yang kamu rasakan nih sepanjang proses dari kamu mulai sekolah, selesai kuliah, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengajar ini? Ya sih banyak tantangan sih menurutku ya yang aku laluin. Aku itu orangnya walaupun
maksudnya bukan religious banget, tapi kalau tentang kayak bersyukur gitu, aku selalu kayak ada misalnya ada achievement gitu, any achievements itu aku selalu kayak berdoa untuk terima kasih aja sih sebenarnya. Dan nggak banyak, tapi kayak selalu mikirnya kayak wow, I can't believe I achieved this gitu kan. Aku di community college, Di apa? community college di yang D3 itu sempet kayak ada masa-masa depresi gitu ya, mungkin kayak sekarang agak lebih normal, kan maksudnya bukan lebih normal tapi kayak lebih sering terjadi mungkin di kalangan aku, cuman kayak waktu itu aku kebetulan kayak rasa bingung aja sama hidup gitu, sempet pusing karena secara akademis aku nggak mencapai yang aku mau gitu kan. And then what did you do? Mencari teman bicara gitu kan, maksudnya jadi ketemu terapis kayak counselor di kampus gitu kan. Tapi laluin itu selesai, aku kayak rasa oh I can't believe I did that. Terus kayak I took time to pray gitu lah, pray jadi just to give thanks saya gitu kan, kayak memberi aku kekuatan gitu ya untuk laluin itu. Dan juga pas aku keterima di Michigan, kayaknya 6 bulan pertama itu aku selalu kayak wow, I can't believe I'm here gitu kan, amazed dengan diri sendiri. Iya, amazed dengan diri sendiri. Dan aku orangnya mungkin tapi amazed juga nggak kalau Tuhan itu yang tolong kamu untuk bisa dapatin itu? Aku merasanya begitu, soalnya aku kalau mungkin kurang percaya diri ya, jadi kadang-kadang kalau aku mencapai sesuatu itu aku merasa itu emang bukan karena diriku aja gitu. Iya, tapi karena memang Tuhan. Iya, Tuhan, ada komunitas juga gitu. Dan aku biasanya nggak ngomong, nggak sering kayak ngungkapin itu, cuman di otakku sih kayak gitu. Saat ini Daniel menjalani profesi sebagai seorang guru. Do you believe that ini adalah suatu pelayanan juga kamu? Itu pelayanan dalam kehidupan kamu sebagai satu panggilan dari Tuhan? Yeah, I think so. Karena emang aku dari kecil ya kayak aku selalu mikirnya kayak pingin berdampak gitu, memberi dampak ke orang-orang. Dan nggak tahu kenapa, tapi aku mungkin di keluarga aku juga ditekanin gitu ya, kalau bisa ya bagus bantuin orang lain gitu kan. Kayak mamaku juga sering bantu orang biasanya gitu, out of the goodness of her heart aja gitu kan. Kakakku juga dulu suka bantuin orang-orang yang di jalanan gitu kan. Kakakku dulu pernah suka kasih makanan ke orang-orang jalan gitu. Jadi aku merasa kayak she was an inspiration of mine gitu kan, pingin membantu orang gitu. Jadi kamu dengan take care anak-anak ini juga merupakan satu, that's what you doing for God juga ya, untuk melayani Tuhan ya. Iya. Dan aku kayak selalu mikirnya kayak how will I be gitu kalau aku ngajar murid-murid, kayak sikapku kayak gimana gitu kan. Ada rasa ingin tahu gitu. So, plan apa nih? Ada punya plan nggak untuk 5-10 tahun ke depan nih? Dalam karir dan pelayanan atau apapun itu? Jujur itu pertanyaan cukup berat ya. Karena, berat ya? Iya, soalnya perlu saya revisi nggak? Nggak usah ya? Nggak apa-apa, tapi pingin bantu orang, itu yang aku selalu pingin gitu kan. Pinginnya itu nggak tahu dalam kapasitas apa. Aku soalnya nggak melihat diriku juga jadi guru seumur hidupku gitu kan. Aku mau jalanin hidup dalam bagaimanapun yang bisa membantu orang. Itu sih minatku ya. Jadi rencananya sih ya mau S2 atau S3. Melanjutkan sekolah lagi nanti ya. Apakah maksudnya untuk bidang apa masih belum terpikirkan saat ini? Belum terpikirkan, tapi masih ya di area linguistik juga, tapi yang fokusnya ke how can I make an impact gitu kan. Iya, berarti dengan kamu meningkatkan pendidikan kamu, then you will do something juga untuk community juga dong. Apakah itu di institusi pendidikan atau yang mana yang lain. Well, you don't have to decide it right now. Saat ini cuman itu yang akan kamu mau coba jalanin nanti ke depannya. Wow, keren. Oh ya, Daniel, kamu masih single ya? Iya, kakak. Aku dipanggil kakak, seneng banget deh. Mau tanya, ada suatu rencana nggak nih atau target tertentu nggak sih dalam hal kamu untuk mendapatkan pasangan dan berkeluarga? Ini kamu kan masih muda nih.
jujur aku nggak mikirin banget, karena aku juga mikirin aku masih muda. Oh, oke. Jadi aku kayak nggak mikirin banget. Masih mau menikmati dulu masa muda. Iya, nikmati. Ceritain dulu ya. Soalnya, ya, waktu itu aku kebetulan kakak aku dua-duanya belum nikah gitu kan. Jadi aku rasa belum ditekanin untuk belum ada tuntutan dari iya, kamu sama siapa nih, udah pasangan belum gitu, belum dari ya? keluarga kayak tante-tanteku ada gitu kan, tapi aku kayak ya gitu ya. Soalnya orang tua aku juga nikahnya itu mereka umur 30. Oke. Dan malahan mamaku punya aku itu pas dia umur 38. Oh, I see. Ambilin aku, jadi aku kayak mereka kan waktunya. Kamu juga pasang target segitu lagi. Yeah. Oh, kita nggak tahu juga ya kapan nanti rencana Tuhan ya. Iya, nggak tahu, tapi ya at least kayak untuk sementara rencana aku sih kayak pastiin aku diriku stabil, maksudnya dalam kayak ekonomi gitu kan, kayak pengen mandiri, itu yang tujuan aku sekarang gitu. Iya. Wow. Hikmat apa nih yang Daniel dapatkan dari semua pengalaman-pengalaman ini, Daniel? Menurutku sih salah satu hikmat yang aku dapetin itu untuk terus bertahan aja gitu, kayak perseverance gitu kan. Karena dari momen-momen aku yang kayak sempet merasa kayak kewalahan gitu, atau enggak merasa kayak nggak kurang cukup gitu, aku selalu merasa kayak aku jalanin aja, fokus aja gitu kan. Mungkin ya percaya juga kayak ke Tuhan gitu kan, mikirinnya juga whatever it is, just trust gitu kan, putting trust in God gitu lah. That you'll be, maaf ya kalau kamu mungkin lebih ke bahasa Inggris, tapi that you'll be on the other side gitu kan. Ini semua bakal lewat gitu lah. Jadi tantangan-tantangan ini memang walaupun rasanya kayak kadang-kadang susah banget, tapi menurutku ya pengalaman itu juga membentuk seseorang kan. Untuk membentuk karakter kita, untuk kita juga bisa jadi lebih naik level lagi ya dalam setiap hal yang kita jalanin ya. Iya, jadi itu sih betulan, soalnya itu menurutku itu juga pelajaran yang aku pelajari gitu. Dan bisa membentuk kita juga jadi lebih bijaksana ya dalam setiap kita menanggapi hal-hal yang terjadi ya buat kita ya. Benar nggak? Aku benar-benar mindsetku sih kayak gitu, pokoknya seperti itu ya. Jalanin aja gitu. Oke. Yang terakhir nih, Daniel, bisa nggak kasih pesan-pesan nih ke teman-teman kita, khususnya bagi orang muda nih dalam hal menanggapi panggilan? Menurutku sih percayain aja panggilan itu ya. Soalnya kayak walaupun mungkin agak tergoncang gitu, tapi kayak ya percaya aja kalau kalian merasa itu panggilan kalian, ya dengerin aja gitu. Dan cari juga kebahagiaan dari situ. Find your happiness juga maksudnya. Iya. That's all? Iya. Wow, thank you so much Daniel. Terima kasih untuk kehadiran kamu di sini. I'm so blessed. Sebenarnya termasuk juga ya, saya juga hal yang begitu dengar ada anak muda sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengajar, jadi guru, itu hal yang sesuatu yang sangat saya syukuri sebenarnya, karena kan saya sebagai orang tua punya anak gitu ya, nggak gampang juga ya menjadi seorang pengajar, apalagi untuk anak-anak gitu ya, because itu perlu passion juga, penuh kesabaran juga, kesabarannya tingkat tinggi. Aku kira aku orangnya udah sabar gitu kan nih, ternyata pas aku mulai ngajar aku kayak wah, ternyata kurang level sabarnya kurang banyak. Dan jadi gitu. Thank you so much Daniel. Sukses juga untuk di karir kamu, rencana kamu ke depan juga semuanya sukses. Tuhan berkati selalu ya. Makasih. Thank you. Baiklah teman-temanku, itu tadi bincang-bincang kita dengan Daniel. Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom sahabatku, menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk kita bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apa yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati walaupun harus melewati penderitaan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Sehingga Rasul Paulus pada Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku puji